Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di MPLS SMK Sultan Baruna tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu materi yaitu cara belajar yang efektif. Kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ella Hayati. Saya adalah salah satu pengajar di SMK Sultan Baruna. Sebelum kita membahas ke materi bagaimana cara belajar yang efektif, jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe, komen, dan juga jangan lupa like. Terus bunyikan loncengnya ya, biar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Nah, sekarang kita langsung mulai ke materi bagaimana cara belajar yang efektif. Sebelum ke materi bagaimana cara belajar yang efektif, kalian harus tahu dulu, apa itu belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah sebuah proses pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran ini kalian mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta memberikan perubahan perilaku. Maksud dari perubahan perilaku ini adalah yang awalnya kalian tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya kalian tidak mengerti menjadi mengerti. Ada beberapa tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah belajarlah secara berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia memerlukan pasangan, manusia memerlukan teman. Jadi, belajar pun begitu. Kalian memerlukan teman untuk belajar, untuk bertukar pikiran, untuk bertanya dan mendapatkan jawaban. Namun, pada saat pandemi sekarang, hindari dulu deh belajar kelompoknya. Kalian bisa melakukan pembelajaran kelompok melalui virtual atau dengan sistem daring dalam jaringan. Gunakan grup-grup WA, grup-grup di Facebook untuk kalian belajar secara berkelompok. Yang kedua adalah rajinlah membuat catatan intisari pelajaran. Di mana ketika kalian mendapatkan sebuah materi, contohnya kayak sekarang nih, siapin deh buku, siapin juga pulpennya. Buat catatan, apa saja yang menurut kalian penting dari materi yang disampaikan. Fungsinya buat apa? Biar kalian bisa mengingat lagi. Ketika materi ini sudah selesai disampaikan, besok-besok kalian mau tahu apa sih atau bagaimana cara belajar yang efektif, kalian bisa melihat lagi. Materi yang disampaikan apa, yang menurut kalian penting itu apa, makanya rajinlah membuat catatan. Yang selanjutnya, buat perencanaan yang baik. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kalian diberikan jadwal pelajaran oleh sekolah. Atau kalian bisa bikin nih jadwal di rumah kalian dari awal kalian bangun, lalu kalian mandi, habis itu ngapain? Rebahan. Tidur. Ya enggak dong. Jadilah seorang remaja yang berguna. Buatlah waktu kalian itu berguna. Apalagi masa pandemi kayak gini. Libur jangan pakai buat banyak rebahan dong. Buatlah jadwal kegiatan kalian sehari-hari. Contohnya buat kalian yang sekarang mau MPLS. Dengerin materinya. Nah, selanjutnya disiplin dalam belajar. Gimana disiplin dalam belajar? Ya tadi itu. Kalian bikin jadwal. Kalau kalian cuman bikin, kalian tempel, kalian baca doang, gak kalian kerjain, itu bukan disiplin namanya. Nah, makanya disiplin dalam belajar di sini adalah apabila kalian telah membuat jadwal pelajaran, maka jalankan itu. Jam berapa kalian harus mandi? Jam berapa kalian harus bangun? Jalankan itu. Jangan hanya ditempel, dibaca. Habis gitu, udah deh, dibuang. Nah, jadi belajar untuk disiplin. Mau belajar atau apapun. Selanjutnya, menjadi aktif bertanya dan ditanya.
Salah satu kelemahan dalam belajar, biasanya kalian itu malu untuk bertanya. Mumpung lagi daring nih, kalau kalian nanya kan nggak ada yang tahu biasanya. Secara pakai japri aja kali. Nah, menjadi aktif, mau itu bertanya ataupun ditanya, merupakan salah satu pembelajaran yang efektif biar kalian bisa tahu ketika kalian tidak memahami sebuah materi, kalian mulai berani untuk bertanya. Sehingga kalian tahu jawabannya apa. Lalu, yang selanjutnya, kalian pasti kenal dengan yang namanya SKS. Sistem kebut semalam. Biasanya nih, 1 minggu sebelum kalian ujian, mulai tuh buku ditumpukin, catatan dicari, belajar dari pagi sampai malam. Itu tuh bukan salah satu cara belajar efektif. Salah satu cara belajar yang efektif adalah tetap continue belajar. Dalam 1 hari, luangkan setidaknya minimal 1 jam saja kalian untuk belajar. Jadi, jangan numpuk deh belajarnya waktu kalian mau ujian. Itu nggak baik. Selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Lihat tuh gambarnya. Udah kayak pakai teropong gimana. Itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Dan kalian juga nggak akan bisa tahu sejauh mana keberhasilan kalian dalam belajar kalau kalian dalam ujian atau dalam evaluasi pembelajaran kalian nyontek. Atau kalian bikin catatan kecil, kalian selipin kemana, pas ujian kalian lihat deh. Apalagi sekarang, sistemnya daring. 2 handphone, yang satu buat ujian, yang satu buat nyontek deh, nanya ke Mbah Google. Nah, yang selanjutnya, cukup istirahat, cukup makan, dan cukup bermain. Bukan berarti maksudnya di sini cukup bermain adalah kalian banyakin main nih gitu. Cukup tidur. Cukup istirahat. 8 jam aja udah cukup. Jangan gara-gara lagi sistem pembelajaran jarak jauh karena lebih banyak tidurnya daripada belajarnya. Cukup makan. 4 sehat, 5 sempurna. Biasakan banyak makan sayuran. Sekarang kita lanjut ke 5 tips belajar efektif. Kenali diri kalian. Siapa kalian? Apa yang kalian sukai? Apa yang kalian tidak sukai? Apa kelebihan kalian dan apa kekurangan kalian? Yang kedua, lakukan yang disukai dalam belajar. Tidak semua orang bisa belajar dengan membaca, menulis. Ada begitu banyak metode orang belajar, mulai dari membaca saja, menulis, bahkan hanya mendengarkan atau melihat, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, kenali kelemahan dan kelebihan kalian dalam belajar. Jika kalian memiliki kelemahan dalam berhitung, lakukan perhitungan secara berulang jika kalian mendapatkan soal hitungan. 2-3 kali bahkan lebih, lakukan secara berulang. Yang keempat adalah mencoba untuk memahami sebuah materi daripada hanya menghafal. Kita lebih senang menghafal. Namun, salah satu tips agar belajar itu masuk ke dalam otak kalian adalah kalian harus memahami materi tersebut. Yang terakhir, lakukan pembelajaran secara kontinu atau berlanjut. Setiap hari luangkan 1 jam untuk kalian belajar. Sekian paparan materi pada MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Semoga materi ini dapat berguna dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa ditekan subscribe-nya dan juga dibunyikan tombol loncengnya biar pada saat kami mengupload video-video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi. Ketemu lagi di kesempatan mendatang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.